Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan saya Lukman Agung Wijaksono selaku guru IPS di SMP Muhammadiyah Boarding School Kampung Sawah. Kita pada pertemuan kali ini akan melanjutkan bab 3. Jadi kita kurang lebih sudah 4 kali pertemuan dan yang kali ini yaitu yang kelima. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang distribusi, kita sudah bahas tentang konsumsi, kita sudah bahas tentang produksi dan lain sebagainya, mulai dari badan-badan distribusi hingga beberapa mekanisme konsumsi, siapa saja yang mengkonsumsi, kemudian produksinya seperti apa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kalau enggak kita akan melanjutkan judul baru atau bab berikutnya dalam bab 3, yaitu pertemuan kelima, berjudul peran iptek dalam kegiatan ekonomi. Ingatkan jangan lupa like, subscribe, dan yang paling penting yaitu ketik komentar nama kalian di kolom komentar untuk absensi pada mata pelajaran IPS. Oke teman-teman semua, kelas 7B dan kelas 7A, untuk mempersingkat waktu kita mulai saja pembahasan pada video kali ini dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman semua, langsung kita bahas tentang iptek. Iptek itu singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi peran ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kegiatan ekonomi. Jadi sebenarnya judulnya gampang aja, judulnya simpel, dan materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini simple teman-teman semua. Oleh karena itu tolong perhatikan dengan baik-baik, baik santri putra dan santri putri SMP MBS Kampung Sawah, baik yang ada di rumah maupun yang ada di pesantren. Oke, lanjut kita pertemuan kelima. Yang pertama, efek positif dan efek negatif dari perkembangan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau orang Sunda biasanya efek positif, biasanya begitu. Intermezzo aja. Kalau kita efek positif, yang pertama positif, membantu manusia dalam kegiatan perindustrian dan komunikasi. Jadi efek positif dari iptek itu apa? Membantu manusia dalam kegiatan perindustrian dan komunikasi. Yang pertama dalam kegiatan perindustrian, teknologi sangat berperan penuh teman-teman semua. Apalagi dengan era yang sekarang, era 4.0 atau 4.0, hampir pabrik-pabrik, pusat-pusat industri di dunia sana sudah memakai robot semua. Jadi tenaga manusia sudah diganti sama robot teman-teman semua. Hampir kurang lebih 50% lebih pabrik-pabrik di dunia industri sana sudah diganti sama robot. Jadi robot itu sangat berperan penting dan bisa dibilang sangat efektif dalam bidang apa? Dalam hal apa? Dalam hal waktu, dalam hal efisiensi, dalam hal jumlahnya teman-teman semua. Yang kedua, dampak positif atau efek positifnya mempermudah penyebaran informasi. Kita bayangkan teman-teman semua kelas 7 putra maupun putri. Coba kalian bayangkan di tahun 1950-an yang lampau, ketika ada informasi, itu kira-kira informasi tersebut sampainya berapa hari? Contohnya, hari ini di Jakarta banjir teman-teman semua. Kira-kira sampai ke Pulau Jawa sana, ujung Jawa Timur sana, itu sampai berapa hari?
Bisa sampai 5 hari, 7 hari, banjirnya udah kelar, informasinya baru sampai. Itu kurang lebih apa? Mempermudah penyebaran informasi. Lah, di zaman sekarang baru 30 detik aja banjir di Jakarta, orang Surabaya, orang Lampung, orang Padang, orang Medan, sampai Papua sana sudah tahu kalau Jakarta itu banjir, teman-teman semua. Nah, itu salah satu kecanggihan teknologi yang sekarang. Melalui apa? Melalui internet. Nah, internet ini salah satu hasil produk dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi ada positifnya banyak. Pusat penyebaran informasi secara cepat. Bahkan kita bisa tahu bagaimana keadaan dunia sekarang. Kita bisa melihat negara-negara di dunia sekarang ini, saat ini, jam ini. Kira-kira di Arab jam sekarang. Kalau kalian jam 8 pagi, di Arab itu jam berapa? Kalian sudah tahu. Kalian bisa melihat di internet. Di internet dibuka semua. Itu salah satu kecanggihan dari teknologi yang sekarang. Dan itu mempunyai dampak yang sangat positif. Jika kita memanfaatkan teknologi tersebut dengan baik, teman-teman semua. Yang ketiga, lanjut. Bertambahnya pengetahuan dan wawasan. Dengan adanya internet, yang ingin kalian tahu semua, yang ingin kalian cari tahu, yang ingin kalian pahami, yang ingin kalian lihat, tinggal ketik aja itu keluar semua di internet. Google bisa semuanya. Ya Allah, saya pengen lihat Ka'bah secara live sekarang. Ketik aja Ka'bah secara live sekarang, itu lihat langsung. Apalagi sekarang YouTuber YouTube itu luar biasa, teman-teman. Itu salah satu kecanggihan teknologi zaman sekarang. Zaman waktu SMP gak ada YouTuber, gak ada, teman-teman semua. Luar biasa internet. Bapak baru gaptek, baru mengenal internet itu SMP. Kalian SD, TK sudah tahu internet. Bapak baru kenal internet SMP. SMP kelas 1 Bapak baru kenal internet. Tapi di zaman sekarang, di zaman era 4.0, luar biasa. Anak TK, anak kecil, bayi umur 2 tahun, batita lah, bayi 3 tahun, sudah tahu internet, sudah bisa mencet smartphone. Zamannya Bapak umur 3 tahun, yang ada apa? Mencet apa? Ada yang tahu? Pasti kalian nggak pernah mengalami, namanya game board. Itu pun SD 3 tahun nggak ada, teman-teman. Yang ada mainnya gundu, layang-layangan, udah selesai. Itu salah satu perubahan era globalisasi sampai sekarang ini, sehingga semuanya serba pemodernisasi. Yang keempat, dampak positifnya, kita lanjut. Kegiatan belajar dan mengajar tidak harus bertatap muka. Seperti sekarang ini, guru-guru semua di penjuru dunia tidak boleh bertatap muka karena adanya pandemi COVID seperti saat ini. Nah, guru-guru mau tidak mau, dia harus belajar, teman-teman semua. Bagaimana caranya menyampaikan materi tanpa harus bertatap muka? Salah satunya diambil melalui apa? Video via YouTube. Itu salah satu salah satu pemanfaatan teknologi di era sekarang. 3 tahun, 5 tahun yang lalu kita nggak sampai berpikiran seperti saat ini. Belajar melalui YouTube, teman-teman semua. Itu kurang lebih seperti itu. Dampak dari apa? Dampak dari positif dari adanya ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketika ada dampak positifnya, pasti ada dampak negatifnya. Kurang lebih seperti apa? Yang pertama, membuat orang cenderung semakin malas. Kenapa Bapak katakan demikian? Karena apa? Semuanya sudah ada. Mau pesan makanan via GoFood. Males mau keluar beli makanan. Titik pesan GoFood. 15 menit kemudian makanan sampai. Pengen belanja pakai GoMart. Pengen bersih-bersih malas, pakai GoClean. Semuanya serba simple. Itu salah satu yang bikin kita malas tuh seperti itu. Jadi positifnya ada, tapi negatifnya ada. Bikin kita malas, teman-teman semua.
Itu kurang lebih seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, mempengaruhi pola pikir. Pola pikir yang apa? Pola pikir yang semuanya serba mudah. Semuanya serba mudah, yang tadinya kita harus punya tahap-tahapnya, karena dengan adanya internet kalian bisa mengakses apa aja. Ini semuanya serba mudah, semuanya dipikir mudah, nggak mau ribet. Itu pola pikir zaman sekarang. Ngapain lihat buku di internet banyak, ngapain baca buku? Itu salah satu dampak negatifnya kurang lebih seperti itu. Dengan adanya apa? Dengan adanya internet. Dampak yang ketiga, merusak moral. Kenapa bisa dikatakan demikian? Karena kebanyakan anak-anak zaman sekarang males yang namanya main. Yang ada mainnya di rumah. Main apa? Main gadget. Main apa? Main Mobile Legend. Main apa? Main PUBG. Main apa? Ya macem-macem. Game online namanya. Anak mau main males. Anak sekarang jarang yang main bulu. Anak sekarang jarang main ke sawah. Anak sekarang kalau kumpul-kumpul diem-dieman. Zaman dulu kalau kumpul berantem-beranteman. Itu kurang lebih seperti itu. Merusak moral. Semuanya jadi kecanduan semua. Coba aja kalian pertama kali masuk MBS, rasanya kayak apa? Jauh dari namanya smartphone, ya kan? Bahkan ketika kalian baru belum keluar aja dari gerbang pesantren, ketika dijemput, hal pertama kali yang kalian pegang siapa? Enggak orang tua, pasti handphone. Mana handphonenya? Enggak, salim dulu. Enggak menyapa dulu, enggak assalamualaikum dulu. Handphonenya mana? Pak, handphonenya mana? Itu salah satu kerusakan moral ketika ada yang namanya ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang terakhir, menghilangnya budaya tradisional. Jadi lama-lama kebudayaan tergerus oleh zaman. Lama menjadi hilang punah. Kurang lebih seperti itu teman-teman semua. Itu dampak positif dan dampak negatif dari adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke, mari kita lanjut teman-teman semua. Selanjutnya, peran iptek dalam menunjang kegiatan ekonomi. Yang pertama, dari sisi distribusi. Dari sisi distribusi atau penyaluran barang yang sudah kemarin kita bahas barang-barang, yaitu apa? Dengan adanya aplikasi-aplikasi yang berafiliasi pada distribusi, itu semuanya memudahkan. Katakanlah kita sebut merek si Cepat, JNT, JNI, ID Express, ada lagi Ninja Express dan sebagainya. Itu semuanya mempermudah dan mempercepat. Yang namanya apa? Yang namanya proses pengiriman barang. Zaman dulu ada satu tunggal, apa itu? Kantor pos. Sekarang di mana-mana. Tiki lah dan berbagai macam jenis perusahaan yang bergerak kepada proses pengiriman barang. Dan ketika sudah ada itu, sekarang ada yang namanya GPS. Dapat dengan mudah untuk mengantar, dapat dengan mudah untuk melihat dan menyusuri tempat. Dulu kalau mau mencari alamat, kita tanya-tanya dulu. Gang ini sebelah mana? Oh, lurus Pak, belok kiri ada perempatan, lurus lagi ada pertigaan, belok kanan. Ketika ada gang kecil masuk lagi lurus. Kalau kita otaknya nggak nyampe kita ke alamat. Tapi sekarang gampang, kita nggak usah nanya-nanya, lihat GPS kelihatan. Oh, ternyata 20 menit sampai Jakarta Utara. Oh, ternyata 30 menit sampai Tangerang. Kita bisa memperkirakan waktu teman-teman semua. Kita bisa mencari alamat dengan mudah tanpa kita harus menanya sana sini. Jadi kurang lebih budaya menanya sekarang sudah mulai hilang. Itu salah satu dampak negatifnya. Jadi adanya apa? Adanya GPS. Orang ngeliatin GPS tiba-tiba ketabrakan karena saking fokusnya sama HP. Jadi kurang lebih seperti itu. Dari sisi distribusi. Lalu bagaimana dengan dari sisi produksi? Mesin yang canggih yang sudah Bapak terangkan tadi dapat mempermudah kegiatan produksi. Bahkan bisa berpuluh-puluh kali lipat dikerjakan oleh manusia. Dengan adanya apa? Robot yang canggih dalam memproduksi sesuatu. Dalam memproduksi TV, kulkas, mobil, hingga motor saat ini.
Satu hari berapa juta piece motor dirakit setiap harinya di dunia ini. Sungguh luar biasa. Dengan apa? Dengan adanya kecanggihan teknologi sekarang ini. Itu dari segi produksi. Kita lanjut dari segi konsumsi. Dengan hadirnya banyak aplikasi online atau online shop, mudah membeli dan mencari barang yang diinginkan. Jadi yang namanya tipu-tipu, kalian mau beli beras ke pasar, kalian mau beli TV mereknya Samsung misalkan, kalian mau beli handphone mereknya Samsung misalkan, kalian datang ke pasar, ke konter-konter yang banyak, misalkan di Blok M, di Glodok, kalian mau beli HP Samsung J15 misalkan, Samsung S20 Ultra misalkan. Aduh, S20 Ultra harganya berapa ya? Harganya saya takut ketipu. Kalau zaman dulu begitu teman-teman semua. Kalau zaman sekarang nggak ada kata-kata gitu. Waduh, saya searching dulu harga pasaran HP Samsung S20 Ultra. Oh, ternyata 20 juta. Itu salah satu dampak positifnya. Kayak tadi sudah contohkan, pengen makan, pengen kirim-kirim barang, semuanya serba online shop. Pengen belanja, semua serba online shop. Sekarang hampir beberapa mall tutup teman-teman semua. Gara-gara apa? Gara-gara ada online shop. Sekarang mall-mall pada sepi, serius. Mall Blok M setengahnya hampir tutup. Glodok setengahnya sudah tutup. Roxy sana sekarang sudah buat tempat biliar, tempat nggak tahu nggak jelas. Coba aja kalian cek, banyak mall-mall pada tutup. Apalagi dengan adanya COVID seperti saat ini, luar biasa yang namanya perdagangan, luar biasa yang namanya jual beli. Semuanya serba online. Karena apa? Karena adanya COVID. Itu salah satu peran iptek dalam menunjang kegiatan ekonomi dari segi apa? Konsumsi. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman semua pembahasan pada pagi kali ini. Yang pertama kita sudah ada apa tadi, efek positif dan negatif dari ilmu pengetahuan tentang teknologi, dan yang kedua peran iptek dalam menunjang kegiatan ekonomi. Jadi kurang lebih seperti itu. Walaupun kita 2 slide, tapi kita menarik pembahasannya karena apa, berhubungan dengan era sekarang, yaitu bagaimana kalian bisa memposisikan kalian sebagai seorang santri, tapi kalian bisa mengikuti perkembangan zaman tanpa harus mengindahkan kaidah-kaidah agama yang kita anut, yaitu ajaran Islam. Kurang lebih seperti itu teman-teman semua. Terima kasih. Jangan lupa ketik nama kalian untuk di kolom komentar untuk absensi, serta like video ini agar Bapak selalu semangat dalam membuat video pembelajaran via YouTube. Oke, terima kasih. See you next time. Kita akan lanjut lagi video-video berikutnya. Bapak ucapkan jazakumullah yang sudah memperhatikan dan bisa memahami penjelasan dari Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.